Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kembali kita bertemu dalam ibadah hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan karena Dia Allah yang patut disembah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dialah Allah yang patut disembah. Haleluya. Amin Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, haleluya, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan kepadamu ya Tuhan. Yesus, haleluya. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian. Ya Tuhan, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus Tuhan. Amin. Engkau Allah yang kudus, Anak domba Allah yang menyelamatkan hidup kami Tuhan.
Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau saja yang layak kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Segala pujian, syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat ini kami mau datang kepadamu, memberikan penyembahan kami. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan di hadirat-Mu, layakkan kami di hadapan-Mu. Sehingga semua yang kami perbuat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan setiap acara kami yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan juga sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus yang ada Bapa. Kami mau ingat cinta kasih-Mu, kami mau ingat pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, urapi umat-umat Tuhan yang ada Bapa. Biarlah kami semua merasakan hadirat-Mu, kami diberkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri bersama. Mari kita bersorak memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidup kita. Haleluya, amin Tuhan. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, Nyanyi haleluya, haleluya. pujilah Dia, muliakan Tuhan. Muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. mari semua memuji Tuhan. Mari semua Mari kita tinggikan Dia, kita puji Dia. Amin. Haleluya. tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidup. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. nyanyi haleluya, Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. pujilah Dia, muliakan Dia. Muliakan Dia Ku mau puji nama Tuhan. Ku mau puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka, Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Sebab kemurahannya lebih dari hidup, kasih setianya tiada berkesudahan. anugerahnya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Ku mau puji nama Tuhan. Ku mau puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama
ku bersuka. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, karena Dia yang layak. Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sebab kemurahannya lebih dari hidup, kasih setianya tiada berkesudahan, anugerahnya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia, sebab kemurahannya, sebab kemurahannya lebih dari hidup, kasih setianya tiada berkesudahan, anugerahnya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan, karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, Bernyanyilah serta bersuka. bernyanyilah serta bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Percayalah, haleluya. Berikan kesembuhan, hatiku sekarang penuh. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah kita Bersyukur padanya karena cintanya dalam hidup kita. Amin. baiklah kita memuji nama Tuhan, karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, Bernyanyilah serta bersuka. bernyanyilah serta bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Dan memberikan kesembuhan, hatiku sekarang penuh nyanyian. Dia bebaskan dosaku Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan, hatiku sekarang penuh nyanyian. Hatiku sekarang penuh nyanyian karena Tuhan membebaskan dan menyembuhkan kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Cinta Tuhan amat besar dalam hidup kita. Cinta Tuhan tinggi dan tak terduga. Dia ampuni orang yang berdosa dan memberikan keselamatan. Mari puji Dia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dialah yang patut dipuji. Mari nyanyikan pujian. Amat besar cinta Allah. Haleluya. Amin Tuhan. Cinta Allah tak terkata, kan cintanya Amat tinggi cinta Allah, tak terduga kasih-Nya. Haleluya. Amin Tuhan. cinta Allah tak terduga. Yang menyesal ingat dosa, terima anak Allah. Haleluya. Ingat dosa, terima anak. Allah
sekalipun lautan penuh tinta, tak cukup untuk menulis semuanya. Haleluya. Penuh tinta dan langit bagaikan kertas yang semua tangkai pena dipakai untuk menulis, menceritakan cinta Allah, tinta akan habis, akan tak cukup kertasnya, cinta tak tertulis. Cinta Allah kaya suci. Amin Tuhan. Cinta-Mu yang amat besar dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuat dan tak terduga, orang suci nyanyikanlah kekal cinta Allah, Cinta Allah. cinta Allah kaya suci, kuat dan tak terduga, Orang suci nyanyikanlah kekal cinta Allah. Haleluya Tuhan. nyanyikanlah kekal cinta Allah, Orang suci nyanyikanlah cinta Allah, kekal cinta Allah. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Yesus. kekal cinta Allah. Puji Tuhan. Cinta Tuhan amat besar. Kasih Tuhan tidak terduga dalam kehidupan kita. Karena itu percayalah, terimalah Yesus Juru Selamat dalam hidupmu. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Yesus Juru Selamat kita. Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita buka hati kita untuk kembali menerima firman Allah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Kita naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku
ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, dan menara kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Haleluya. Haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. nyanyi dan bersoraklah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang luar biasa ajaib. Perbuatan-Mu sangat besar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih.
Setiap puji-pujian yang kami naikkan, kami percaya itu menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami pemuji-pemuji-Mu, kami bersuka cita, kami boleh ada menikmati hadirat Tuhan bekerja bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan. Teruslah Allah Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami. Berdaulatlah Engkau ya Tuhan. Berdaulatlah Engkau ya Roh Kudus bagi kehidupan kami. Mengurapi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami nikmati firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya ajak kita semua membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22. Kita membaca ayat yang 34 sampai yang ke-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di ayat 34 kita baca bagaimana orang-orang Farisi mereka mendapat kabar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam. Di dalam masyarakat Yahudi ini ada kelompok orang Farisi, ada Saduki, dan mereka adalah kelompok masyarakat yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Tetapi antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki sebenarnya tidak ada kecocokan. Tetapi kalau kita membaca di ayat ini, orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka. Dua kelompok ini yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat Yahudi, mereka mulai mulai khawatir bahwa pengaruh mereka dalam masyarakat akan bisa berkurang karena kalau istilah sekarang dikatakan popularitas Yesus semakin bertambah. Makin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Sebab itulah mereka takut bahwa posisi mereka dalam masyarakat akan menjadi
menjadi lemah. Dua kelompok yang tadinya tidak cocok satu sama lain, toh bisa bersama-sama, bisa cocok dalam hal ini. Dan tujuan mereka adalah mendiskreditkan Yesus. Karena semakin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Sebab itu mereka sangat khawatir. Karena itu mereka yang tadinya dua kelompok yang tidak cocok, bisa cocok demi untuk mendiskreditkan Yesus. Tidak ada hal yang baru di dunia ini. Dua kelompok yang tidak cocok bisa cocok dengan satu tujuan untuk melemahkan pengaruh Yesus. Dan kalau kita baca di sini, kemudian ada seorang ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Ini adalah kali ketiga Yesus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berusaha untuk mendiskreditkan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27, di situ kita akan menemui bahwa orang-orang dari mazhab Saduki yang menjumpai Yesus berusaha untuk mendiskreditkan Yesus. Kemudian dalam Markus 12 itu ayat 28, di situ ada ahli Taurat yang juga bermaksud untuk mendiskreditkan Yesus. Jadi semua kelompok-kelompok yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat Yahudi, mereka berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi kalau saya baca dari satu buku, itu di situ dikatakan bahwa ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 12 itu, yang kemudian juga menurut buku itu kemungkinan besar orang yang sama juga inilah yang mengajukan pertanyaan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di ayat yang ke-34 kita membaca bahwa Tuhan Yesus telah membungkam orang-orang Saduki. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang tujuannya untuk mendiskreditkan Tuhan Yesus berhasil dibungkam oleh Tuhan Yesus. Dan ini yang berpengaruh kepada ahli Taurat ini. Dalam buku yang saya baca, katakan bahwa hatinya mulai tersentuh dengan jawaban-jawaban Tuhan Yesus. Dan di sini untuk kedua kalinya dia mengajukan pertanyaan lagi dan kembali dia disentuh oleh jawaban dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca di dalam Markus, Injil Markus itu kisah mengenai ahli Taurat ini, dikatakan bahwa kemudian ahli Taurat ini menjadi pengikut Yesus. Haleluya. Kalau saja hati kita terbuka untuk firman Allah, maka firman Allah dapat mengubah hidup kita. Firman Allah dapat mengubah hidup seseorang yang tadinya keras menentang Yesus. Tetapi kalau dia mulai hatinya disentuh, dia terbuka untuk firman Allah, maka firman Allah dapat merubah hidup dari orang yang
tadinya hatinya keras, menjadi orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Kita kembali ke Injil Matius pasal 22 ini. Pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat ini adalah, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hukum yang terutama adalah mengasihi Allah. Ya, dalam ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Inilah yang menjadi hukum yang utama yang harus dipatuhi. Kalau kita membaca kalimat ini, maka saya menarik satu hal yang indah. Yesus katakan, kasihilah Tuhan, Allahmu. Kasihilah Tuhan yang adalah Allah kita, Allahmu. Di sini menunjukkan adanya kedekatan Allah dengan kita. Allah adalah milik kita. Maka antara kita dan Allah mempunyai satu kedekatan. Dan kalau Allah menjadi milik kita, maka seharusnya lah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dan kalau kita Allah menjadi milik kita, maka kita tentunya harus memiliki rasa cinta, rasa sayang terhadap Allah. Karena kalau kita memiliki sesuatu, maka kita akan menyayangi milik kita. Apalagi milik yang berharga. Maka kalau Allah menjadi milik kita, maka seharusnya lah dan pastinya lah kita akan mengasihi Allah. Dan itulah hukum yang utama yang harus kita patuhi, mengasihi Allah. Pada saat bangsa Israel keluar dari perhambaan di Mesir, pesan dari Musa kepada bangsa Israel adalah, pada saat mereka dalam perjalanan ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, pesan Musa adalah bahwa mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Demikian juga kita. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, itu keluar dari hati kita. Karena itu sangat penting untuk Allah menguasai hati kita. Supaya apa yang keluar, pikiran kita, perkataan kita, itu menyenangkan Allah. Jadi sangat penting untuk hati kita dikuasai oleh Allah. Sangat perlu untuk Allah bertahta dalam hati kita. Supaya segala yang kita pikirkan, segala yang kita ucapkan, itu menyenangkan hati Allah. Manusia bisa
melakukan hal-hal yang jika dipandang oleh orang lain baik. Tetapi sesungguhnya belum tentu apa yang kelihatannya baik itu di mata manusia itu baik di hadapan Tuhan. Manusia bisa menipu dengan melakukan sesuatu yang kelihatan baik, sesuatu yang kelihatan religius, ya. Tetapi dalam hatinya belum tentu. Dan inilah yang kita lihat apa yang ahli Taurat dan orang-orang Farisi lakukan dalam Matius pasal 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka kelihatannya melakukan hal yang baik. Mereka membayar persepuluhan. Di mata orang banyak, mereka kelihatan baik. Tetapi sesungguhnya Allah tahu sampai ke dasar hati mereka. Apa yang mereka lakukan mungkin kalau saat ini bisa dikatakan hanyalah pencitraan. Untuk kelihatan bahwa saya melakukan hal-hal yang diharuskan oleh agama. Tetapi Allah dapat melihat jauh sampai ke dasar hati manusia. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-23, Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Pada saat menjelang Paskah, banyak orang di sini dikatakan banyak orang yang berkumpul di Yerusalem. Dan seperti saya katakan tadi, mengapa orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki itu berusaha mendiskreditkan Yesus adalah karena semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Tetapi apa yang kita baca di sini? Yesus, dari sekian banyak yang mengikutnya, Yesus tahu apa yang menjadi alasan mereka untuk mengikuti Yesus. Mereka
Yesus tahu alasannya. Kita tahu Yesus banyak kali melakukan tanda-tanda heran. Yesus melakukan mujizat-mujizat. Dan Yesus juga sanggup mencukupkan kebutuhan perut mereka. Dan Yesus tahu, ini adalah alasan-alasan kenapa mereka kemudian mengikuti Yesus. Sekali lagi, tidak ada yang baru di atas muka bumi ini. Apa yang terjadi sekarang sudah terjadi juga 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus tahu mengapa mereka mengikuti Yesus. Yesus mengetahui sampai ke dasar hati kita. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Allah. Di hadapan banyak orang kita bisa menyembunyikan, kita bisa kelihatan baik. Tetapi tidak di hadapan Allah. Allah dapat melihat motivasi seseorang dalam beribadah. Banyak yang mengikut Yesus, tapi dikatakan tadi Yesus tidak memperhitungkan, atau Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Yesus tahu alasan mereka untuk mengikuti Yesus. Kiranya kalau kita datang beribadah, kita mau datang dengan sepenuh hati kita, karena adanya kerinduan untuk beribadah. Adanya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Adanya kerinduan untuk merasakan hadirat Allah dalam ibadah-ibadah kita. Bukan hanya untuk kelihatan seperti, ya, karena KTP saya Kristen, saya datang ibadah. Tetapi hati kita sebenarnya tidak ada dalam ibadah. Tuhan tolong kita supaya kita beribadah dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Juga demikian halnya kalau kita melayani. Kiranya kita mau melayani karena kita mengasihi Allah. Saya ingat dalam khotbah bulan lalu saya berbicara mengenai dasar dari melayani. Dasar dari melayani adalah karena kasih. Jangan ada motivasi lain. Kita melayani karena kita mengasihi Allah. Kita harus melayani dengan motivasi yang benar, yaitu karena kita mengasihi Allah. Dan kita perlu untuk kita mengasihi Allah sepenuhnya dengan hati kita. Hati bicara juga mengenai mind, mengenai pikiran. Ya. Jadi kita perlu menjaga hati kita dalam kita beribadah, dalam kita melayani. Jangan sampai hati kita dikacaukan dengan motivasi yang tidak benar dalam kita melayani dan dalam kita beribadah. Tetapi kita perlu menjaga hati, ya. Karena dari dalam hati kita itu bisa timbul keinginan yang baik, bisa juga timbul keinginan yang tidak baik. Dan hanya kita yang tahu. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa kita melayani dengan motivasi-motivasi tertentu. Tetapi Allah tahu. Haleluya.
Sebab itu kita mau jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita, supaya apa yang keluar itu adalah yang baik. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21, Injil Matius pasal 6 ayat 21 di situ. Ayat ini berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan sampai pelayanan kita didasarkan pada daya tarik dunia ini, harta, motivasi yang tidak benar. Sekali lagi kita melayani karena kasih. Jangan ada motivasi lain. Ya. Di situ dikatakan di mana hartamu, di situ ada hatimu. Ini juga menggambarkan bagi kita orang-orang percaya kurangnya perhatian terhadap hal-hal rohani. Perhatian kita, hati kita, pikiran kita hanya kepada, di sini disebutkan harta, apa yang menjadi harta kita, harta dunia ini itulah yang menjadi fokus kita dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki perhatian, kurang perhatian terhadap hal-hal rohani. Tetapi biarlah kita memiliki hati yang bersih, hati yang tahu akan kebutuhan rohani yang kita miliki, terutama hari-hari ini iblis berusaha untuk menjatuhkan orang-orang percaya dengan mengacaukan pikiran, ya. Seolah-olah sehingga pikiran kita hanya terpusat pada bagaimana menambah kekayaan, tetapi kita lupa untuk mengambil bagian dalam untuk meningkatkan kehidupan rohani kita. Perhatian kita hanya untuk jasmani kita, yang menyenangkan tubuh. Tetapi biarlah kita mau menjaga hati kita, biarlah adanya kerinduan, perlunya kita untuk menjaga hati kita supaya kita juga menaruh prioritas dalam kehidupan kita terhadap hal-hal yang rohani. Dalam Matius pasal 15 ayat 19 itu di situ dikatakan, dari hati timbul segala pikiran jahat. Sebab itu kita harus jaga hati kita. Jangan sampai iblis menguasai hati kita sehingga hal-hal yang jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang kotor itulah yang memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menjaga kita, ya, dari serangan-serangan iblis untuk menjatuhkan iman percaya kita. Dalam Matius pasal 12 pasal 12 ayat 34, di situ dikatakan, ya, ayat 34 bagian terakhir, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Semua yang baik juga yang tidak baik mula-mula muncul dari hati kita.
Sebab itu kita perlu menjaga hati kita. Kita Roh Kudus kuasai hati kita supaya apa yang keluar dari hati kita adalah hal-hal yang baik. Apa yang keluar dari hati kita adalah pujian kepada Tuhan. Haleluya. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 di situ dikatakan kita harus menjaga jiwa kita. Oh, ayat 37 maksud saya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Di dalam jiwa seseorang, di situ ada nafas. Di dalam jiwa ada kehidupan manusia. Sebab itu kita harus mengasihi Allah dengan sepenuh jiwa kita. Itu berarti maka kita harus mengasihi Allah selagi kita masih bernafas. Karena di dalam jiwa, disitulah ada kehidupan manusia. Jadi kita perlu untuk kita mengasihi Allah, melayani Allah selagi kita masih bernafas. Kita perlu mengasihi Allah, melayani Allah selagi kita masih hidup. Haleluya. Di dalam ayat 37 itu tadi juga di situ dikatakan dalam Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Akal budi berbicara mengenai intelektual seseorang. Allah memberikan kita akal budi, memberikan kita kepandaian, dan kepandaian, keahlian yang kita dapat dari Allah itu harus kita berikan atau harus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa yang kita dapat dari Tuhan, akal budi itu kita harus pakai untuk Tuhan. Kepandaian, keahlian, skill yang kita miliki, kita mau pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Di dalam Roma, jadi kalau kita kembali lagi kepada apa yang Musa katakan tadi pada saat keluar dari memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bahwa kita harus mengasihi Allah dengan hati kita, dengan jiwa kita, dan dengan pikiran kita. Ya. Dalam pikiran kita sudah pelajari tadi, juga dengan akal budi kita, dengan apa yang kita dapat dari Allah, segala kemampuan, skill, talenta yang kita dapat dari Allah, kita pakai juga itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga
jiwa kita, kita harus pakai kehidupan kita. Selama kita masih hidup, selama masih bernafas, kita harus pakai kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berbicara mengenai pikiran kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Sebab itu, kita mau pakai apa yang Allah berikan itu. Intelektual, akal budi yang kita dapat dari Allah, kita pakai untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi seharusnya kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Kita mau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang kita dapat lakukan. Yang kita dapat juga semua itu dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, firman-Mu telah disampaikan. Apa yang Engkau inginkan dari kami adalah untuk kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Engkau ingin segala yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Tidak ada motivasi lain. Kami melayani, kami beribadah, kami lakukan semua karena kami mengasihi akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan dan penjagaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, Kau seperti yang firman-Mu telah
sampai kami dengar tadi, Engkau mengetahui sampai ke dasar hati kami. Kalau sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, sebelum kami makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, kiranya Engkau mau melayakkan kami, Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Supaya kami memperoleh berkat melalui perjamuan ini. Tolong kami semua, Tuhan Yesus, mau bekerja, Roh Kudus, menilik setiap hati. Kalaupun ada yang hal-hal yang tidak menyenangkan yang kami lakukan pada hari-hari ini, Tuhan, kami mohon kiranya mau ampuni. Ampuni segala pelanggaran kami, ampuni segala kesalahan kami. Kuduskan dan layakan kami, Tuhan Yesus, untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebelum itu saya undang kita bersama-sama naikkan satu pujian. Oh besar, besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Tuhan. Sebelum kita makan dari tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum dari tubuh darah Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kami hanya mau berikan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk menyenangkan hati-Mu. Bekerjalah dalam kami Tuhan. Haleluya. Oh besar anugerah. Kita naikkan lagi pujian ini. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Besar kasih. Haleluya. Besarlah kasih Tuhan. Haleluya. Oh besar anugerahnya. Oh besar kuasanya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Oh besarlah kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Oh besarlah kasih Tuhan. Sungguh tidak terhitung. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami yang seharusnya binasa. Tapi ketika kami masih dalam dosa, Engkau datang untuk menebus kami. Terima kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tidak akan pernah cukup perbuatan baik kami untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Tapi kiranya dengan hati kami, jiwa kami, dan pikiran kami mau pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Pakai kami Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan Yesus dalam persekutuan, pemeliharaan dan penjagaan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita bersama-sama katakan, amin.